Selamat datang dan selamat bertemu kembali sama saya. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Hari ini aku ada perawatan yaitu ozon, itu kayak itu untuk imun, dan juga yang paling penting adalah laser ketiak. Kenapa? Karena selama hamil aku tidak boleh sama sekali laser. Jadi ketika udah boleh laser, aku senang sekali. Jadi yuk, aku udah janjian sama dokter Yanti, kita langsung ketemu sama front office. Oke, aku sudah ada di ruangan dokter Yanti. Sekarang aku mau nanya-nanya sama dokter Yanti perihal infus ozon yang aku sempat rada-rada kepo setelah aku ngelihat di beberapa perawatan dokter Yanti. Dokter, apa kabar? Baik-baik dong. Alhamdulillah baik. Dok, aku mau nanya-nanya dong. Iya. Aku tuh kepo banget sama infus ozonnya dokter Yanti. Oke. Iya kan? Iya. Karena aku tuh situ ngeliat ada infus ozon itu baik untuk sistem imun. Nah, kita kan lagi di masa pandemi gini, penting banget kalau buat aku ya. Buat aku penting karena aku pertama baru melahirkan, punya baby, terus di rumah juga suami juga maksudnya umurnya di atas aku agak lumayan gitu. Jadi aku yang kerja keluar pun kalau menerima job ada agak, ini gimana, aku agak takut juga gitu. Tapi kan ya kalau nggak kerjaan nggak mungkin aku tolak gitu. Nah pas ngeliat di sini ada sistem baik untuk sistem imun, nah ini aku pengen nanya, sebenarnya si ozon itu seperti apa sih cara kerjanya dan apa itu si infus ozon? Oke, baik Tiri. Jadi untuk ozon ini terapi kita memasukkan gas ozon ke dalam tubuh kita dengan harapan supaya sirkulasi daripada oksigen di tubuh kita lebih optimal. Oke. Ya. Kemudian juga si ozon ini dia berfungsi untuk memaksimalkan kerja daripada sistem imun tubuh kita tanpa obat-obatan. Tanpa obat-obatan. Yes. Itu kalau biasanya kalau aku kan melakukan dengan oksigen. Iya. Apapun itu, misalnya kayak buat injeksi sih bisa buat muka ya, buat kecantikan gitu. Berarti si ozon ini lebih canggih lagi dari si oksigen. Iya, kalau yang kita terapkan sekarang di sini ini namanya terapi medical ozon. Medical ozon. Iya. Kalau yang memang dengan terapi wajah menggunakan semprot-semprotan itu biasanya oksigen. Oh iya. Itu kalau untuk medical itu seperti apa dok? Iya. Jadi terapi untuk ozon medical ini punya banyak sekali fungsinya. Pertama, fungsinya dia untuk mengobati penyakit. Kedua, dia preventif, ya, mencegah jangan sampai kita terjadi sakit. Terus yang ketiga, dia berfungsi juga untuk kecantikan, anti-aging. Kemudian yang saya maksudkan untuk pengobatan, apa sih ozon mengobati apa aja? Ya. Jadi untuk ozon ini sudah 1 abad. Dia sudah 1 abad. Treatment ini dilakukan di Eropa, di Amerika. Memang kalau di Indonesia sih masih baru ya. Ya, contoh-contoh kasusnya, kasus-kasus yang alergi obat, alergi makanan. Kemudian juga orang yang alergi udara, masalah dengan imun sistem, autoimun, kemudian metabolis. Ozon keren banget untuk mengobatinya. Kemudian ketika dia di preventif, kembali lagi untuk kasus preventif itu dia menaikkan sistem imunitas tubuh. Jadi kita dicegah jangan sampai kita kena virus, kita kena bakteri, sampai kena infeksi, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Jadi dia mencegah. Oke. Ya, apalagi pandemi seperti ini kan, gitu. Jadi harus dicegah dari awal. Kemudian ketika ozon masuk di kecantikan, apa sih perannya ozon di kecantikan? Banyak juga. Jadi fungsinya dia untuk preventif anti-aging. Dia mencegah jangan sampai kita terjadi penuaan dini, gitu.
treatment infus ozon. Nah, infus ozon ini bukan infus whitening ya Mbak ya, bukan ya. Ini lebih ke aku tertarik kenapa, karena ini untuk sistem imun juga bagus, buat menghilangkan alergi. Kebetulan memang aku alergi sama debu. Terus sama apa nih? Buat menghilangkan bakteri juga bisa. Terus menangkal virus juga bisa, insya Allah mudah-mudahan. Ini baru pertama kali, makanya pas ketika bilang dokter Yanti ada apa aja sih gitu kan, waktu itu tuh nanya-nanya ada ini, oh yaudah aku mau deh suntik infus ozon gitu. Belum pernah, jadi boleh dicoba, patut dicoba. Abis ini itu biasa laser ketiak gitu. Ini prosesnya sekitar 30 menit dan alhamdulillah lancar. Tadi pas lagi awal berusukan agak-agak deg-degan karena aku emang takut sama jarum suntik. Ya, setelah tadi aku infus ozon, tadi hanya cukup 200 ml saja, ya kan? Ini 200 ml ya? Iya. Nah, 200 ml, terus aku tadi dikasih air putih, harus habis kalau aku botol kecil gitu, air mineral. Terus habis, nanti besok baru rasa ke badannya tuh lebih segar. Ternyata tadi tuh ada 4 cara, ternyata nggak cuma dari infus saja, tapi itu juga dari dari vagina bisa, dari rektal bisa, dari anus, sama satu lagi diambil transfusion. Jadi darah kita diambil sekitar 100 cc ya? Iya. 100 cc terus dicampur. Iya. Sampai akhirnya si darah yang segar itu yang udah tercampur dengan ozonnya dimasukkan lagi ke dari. Ya, silakan Dewi ceritain untuk hari ini. Oke. Hari ini aku sudah melakukan treatment yang pertama, tadi infus ozon. Infus ozon itu emang seperti yang dokter pas lagi kita konsultasi udah diceritakan, pas tadi di ruang tindakan juga aku sempat kasih tahu juga. Dan yang kedua ada laser ketiak. Nah, kalau terus si ozon itu tadi dilakukan 30 menit karena hanya diperlukan 200 cc saja. 200 cc atau 200 ml sih? 200 cc sama 200 ml. Sama ya. 200 hanya 200 mili saja. Jadi itu lebih cepat, dan kalau untuk laser ketiak lebih cepat lagi daripada tadi yang di infus gitu. Sebelum kesini tuh aku sempat make sure dulu ini yang aman untuk ibu menyusui apa ya, karena kan aku juga nggak mau salah-salah nih gitu. Dan akhirnya jadi deh aku coba untuk si infus ozon itu, dan ternyata pas lagi di dalam aku tanya sama dokter lebih meyakinkan lagi karena dokter kan lebih tahu gitu. Jadi ya udah pas dikasih tahu, oh ternyata ini bagus buat ini, makin tertarik lah aku ya, akhirnya si infus ozon. Jadi ozon ini terapinya sudah seabad ya, sudah 100 tahun lebih, itu di Eropa dan di Amerika. Ketika di Indonesia memang ozon tidak terlalu lama-lama banget juga di negara kita, tetapi fungsinya ozon ini sangat-sangat baik untuk kasus-kasus yang memang orang nggak bisa disembuhkan dengan terapi obat-obatan. Jadi contohnya dengan alergi makanan, alergi obat, kemudian juga dengan alergi dari cuaca. Si ozon ini memang dia berperan sangat-sangat baik bekerjanya. Kenapa? Pekerjaan ozon ini di dalam tubuh kita, dia mengoptimalkan sistem imunitas tubuh kita. Jadi ketika imunitas kita udah optimal, alergi dan lain-lainnya biasanya akhirnya minggir juga. Karena imunitas tubuh kita sudah optimal ya. Kalau selama pandemi ini sih jujur kalau 2020 enggak sama sekali. Di 2021 baru berani karena setelah melahirkan. Karena kan kalau pas lagi hamil tuh itu lagi masa rentannya banget ya gitu. Karena kan kita masih ada satu nyawa yang harus dilindungi gitu. Jadi pas udah melahirkan sih baru tuh boleh, dan sekarang kan keadaannya kita udah mulai makin pintar nih bagaimana cara untuk mencegah untuk tidak tertular virus dari COVID itu sendiri dan segala macamnya. Terus sekarang juga semuanya sudah serba APD, serba steril.
serba apa-apa dikit-dikit swab antigen dan segala macamnya. Itu yang bikin aku juga sekarang udah mulai berani untuk bisa keluar gitu. Saya luruskan lagi untuk terapi ozon kenapa aman dengan ibu menyusui, karena ozon bukan obat. Iya. Iya. Jadi dia berupa ozon O2 yang memang dimurnikan. Jadi ketika dia masuk ke tubuh, dia meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, kemudian juga dia meningkatkan sistem sirkulasi darah kita, kemudian oksigen di tubuh kita dioptimalkan tanpa menggunakan obat-obatan. Jadi untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui lebih aman. Tidak ada efek samping. Ya. Biasanya untuk hasil yang maksimal itu berapa kali treatment, Dok? Untuk hasil maksimal 10 kali treatment. 10 Sebulan. kali treatment dengan durasi waktu setiap seminggu 2 kali tindakan. Nah ini nih yang paling penting kalau buat ibu-ibu, sekali treatment itu berapa dok? Oh. Untuk range harganya, nah, kan? Untuk masalah harga, kita di sini patokannya juga nggak mahal banget. Beda kalau di luar negeri ya, bisa sampai range-nya satu kali treatment bisa sampai $200 US dollar. Kalau kita di Indonesia hanya antara 750 sampai sejuta aja. Oke. Untuk sekali tindakan otomatis sudah bisa merasakan bahwa efeknya itu kita punya sistem imunitas lebih naik, dia lebih optimal. Dampak yang dirasakan kepada pasien, tubuhnya itu lebih fresh, lebih seger. Kemudian badan yang capek, kelelahan, kemudian sulit tidur, tidurnya jauh lebih enak. Berarti bagus untuk penderita insomnia. Iya. Kayak aku ini baru melahirkan kan kurang tidur ya bu. Jadi kadang pagi tuh udah kayak puyuh gitu ya. Mudah-mudahan setelah terapi ozon ini besoknya lebih segar, lebih bisa cheer up lah. Dan apalagi kalau misalnya rutin, berarti seminggu tuh 2 kali gitu untuk awal-awal. Berarti kalau setelah 10 kali itu nextnya kesananya seminggu bisa berapa kali? Iya, untuk maintenance kita butuh sebulan sampai 3 bulan satu kali. Dan dia meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Ketika sistem imunitas tubuh kita meningkat, otomatis dia bisa mendelay beberapa bakteri, kemudian beberapa virus, kemudian juga penyakit-penyakit metabolik, penyakit-penyakit juga degeneratif, anti-aging, sangat-sangat baik tanpa kita menggunakan obat-obatan, karena fungsinya dia menaikkan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Ketika sistem imunitas di dalam tubuh kita turun, maka mau virus, mau bakteri, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain pun juga bisa akan masuk, membuka pintu penyakit-penyakit lain masuk ke dalam tubuh kita ketika sistem imunitas kita turun. Jadi disinilah peranan ozon untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita tanpa menggunakan obat.